Sebetulnya untuk hari ini sendiri aku mau ngebawain mengenai yang paling basic, paling dasar banget nih buat teman-teman kita mengenal platform trading kita yang tentunya ini tuh common banget, tapi apa ya, dibilang materi ini gampang, tapi penting. Karena kenapa? Ini adalah kendaraan kita buat trading, teman-teman, yaitu MetaTrader 4. Nah, hari ini aku mau jelasin dua nih. Jadi ada bonus nih, MetaTrader 4 untuk di PC sendiri dan yang satu lagi untuk di mobile, di handphone. Jadi buat rekan-rekan di sini mungkin ya bisa lah. Nanti misalnya ada yang mau kita ini panduan ya tutorial untuk menggunakan MetaTrader 4. Misalnya nanti di tengah-tengah ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang Pak, cara ini itu mungkin cara pengoperasian boleh. Cuma kalau strategi jangan ya, strategi ada lain kali. Oke, sip. Langsung aja kita ke materinya. Nah, tentunya sebelum kita masuk ke MetaTrader 4, saya akan mengajarkan sendiri mendownload MetaTrader 4. Nah, kali ini untuk platform yang saya gunakan adalah platform Eternity nih, tentunya ya. Gimana sih cara mendownloadnya sendiri? Untuk di PC gampang banget. Kita bisa langsung ke online trading, pilih trading platform MetaTrader 4. Nah, di sini akan diarahkan langsung ya. Buat rekan-rekan di sini mungkin yang pakai Windows, langsung bisa ke yang di sini, for Windows. Dia kalau diklik dia akan langsung mendownload. Ini bisa kita lihat ya, langsung mendownload ya. Dan untuk proses instalasinya gampang banget sih teman-teman, tinggal kita ini saya contohkan aja. Sebenarnya untuk di saya sendiri sudah terinstall, tapi mungkin bisa kita lihat ya di sini ya. Oke, sudah terinstall kan. Ini tinggal diklik double klik, nanti dia akan keluar seperti ini teman-teman nih. Ini tinggal di next next aja sebetulnya, di next next. Nah dia akan menginstal, lalu kita tunggu aja ya, mungkin nggak sebentar sih biasanya. Dia akan menginstal, lalu dia akan muncul di home kalian nanti. Oke, ini udah selesai. Nah, kita finish aja. Dia begitu finish sebetulnya akan diarahkan ke website, cuma kearahkan ke website ini. Tapi kita exit aja. Bisa kita exit dan nanti dia akan muncul, oke. Dia akan muncul di home kalian. Bentuk aplikasinya kurang lebih seperti ini rekan-rekan. Sorry. Bentuk aplikasinya kurang lebih oke, kelihatan saya dikit. Nah, seperti ini nih teman-teman. Langsung muncul di home ya. Eternity Features. Nah, ini kita langsung double klik aja. Nah, itu tadi untuk cara download ya. Ini untuk pengoperasiannya. Nah, teman-teman, di sini saya akan kasih beberapa pasti kalau yang baru pertama kali lihat pusing nih. Ini apaan sih sebetulnya ini MetaTrader 4 ini gimana caranya? Terus ada yang pasti menggebu-gebu, aduh saya pengen buy sell aja biar cepet. Nah, sabar, itu kita ada tahapan-tahapan ya biar gak ini ya, biar nggak kejebak lah istilahnya. Nah, ada beberapa fitur yang bisa kita perhatikan, contohnya di sini untuk Market Watch teman-teman. Market Watch ini tentunya adalah pair-pair yang bisa kita bilang yang akan kita perdagangkan atau yang akan kita tradingkan. Di sini kan pasti teman-teman di sini mungkin banyak yang kalau yang udah trading familiar gold atau eh, forex atau apa istilah-istilahnya pasti ini. Nah, di sini sih ini bisa kita lihat ini namanya Market Watch. Nah, ini sendiri ini sebetulnya bisa jadi banyak banget. Gimana caranya kita klik kanan, kita set, kita show all nih misalnya. Nah, ini sebelum nggak muncul semua, ini cuma muncul yang aktif. Kalau kita hide all, dia akan hilang, hanya muncul beberapa. Nah, ini krusial banget buat teman-teman, karena apa? Di sini kita bisa tahu nih, ada pair-pair apa aja yang bisa kita tradingkan. Atau mungkin bisa juga kalian lihat di sini simbol. Nah, ini pair-pair apa saja yang ditradingkan. Seperti itu. Oke. Atau misalnya kalian udah hafal nih, eh, ini udah hafal nih. Nah, kalian bisa klik di sini langsung sebetulnya. Misalnya saya hide all, adanya USD Kanada, USD CHF, USD Japanian. Di sini saya pengen buka untuk Euro USD. Di sini bisa kalian langsung. Nah, dia akan muncul seperti ini. Atau misalnya, saya pengen trading gold ya. Nah, di sini gold. Atau, saya trading di minyak itu kodenya CSLC. Nah, di sini tentu ada kode-kode yang mungkin harus kita hafalkan ya, seperti itu. Cuma kalau misalnya pohon lihat semua, kita bisa buka simbol. Nah, di sini bakal kelihatan tuh pair-pair apa aja yang bisa kita tradingkan. Seperti itu sih. Ini untuk terminal dan yang kedua,
ada yang kita, ini terminal ya namanya, market watch. Sorry, ini market watch. Yang kedua ada yang namanya navigator. Nah, navigator ini fungsinya adalah, misalnya rekan-rekan di sana itu mempunyai akun lebih dari satu. Mungkin ada yang punya satu akun demo atau satu akun real. Oh, saya pengen coba-coba di akun demo dulu baru ke akun real. Nanti dia akan munculnya di sini. Kebetulan saya di sini hanya menggunakan akun demo. Misalnya dia ada akun real, nanti muncul juga seperti di sini, Eternity Features akun real. Nah, seperti itu. Ini bisa kita langsung klik di sini, dia akan pindah akun nanti langsung. Akan muncul seperti ini. Nah, kita langsung login, dia akan langsung pindah akunnya. Contoh saya pindah sini. Nanti pun sama ya rekan-rekan ya, jika ke akun real sama. Oh ya, saya sebenarnya ada kelewatan satu ya, cara login ya. Nanti misalnya kalian itu sebetulnya kalau pertama pasti akan diminta login. Loginnya gimana? Loginnya kita ke login to trade account. Nah, di sini kita akan input eh, angka-angka yang diberikan di terminal kita. Terminal itu apa sih? Terminal itu, jadi jika kita ke, sorry, kita masuk lagi ke balik lagi ya ke website Eternity, bentar, dan kita sign in. Oke, bentar ya, kita sign in. Kita sign in. Nah, ini ada yang namanya kabinet. Nah, di kabinet inilah kita bisa tahu. Misalnya, saya kalau misalnya untuk login di demo account. Nah, maka yang kalian masukkan nanti adalah angka yang ini, demo account, dan passwordnya ini. Begitupun kalau akun real. Jika akun real, kalian ada nanti di real account. Nanti akan muncul di sini untuk username dan passwordnya, seperti itu. Nah, ini kan saya ada demo account, password. Nah, inilah nanti akan kita masukkan di sini untuk login dan passwordnya, seperti itu. Itu untuk cara login dan teman-teman, ini untuk ini aja ya, pengingat aja supaya nggak sembarangan loginnya. Diusahakan untuk login MT4 ini di desktop ataupun di laptop masing-masing ya. Kalau bisa di laptop pribadi, jangan pernah login di laptop umum atau mungkin di perpustakaan sekolah atau mungkin di mungkin di komputer kantor gitu. Karena kenapa? Karena begitu kita login, itu dia bakal secara otomatis ngunci lah istilahnya, ngunci di situ. Satu-satunya cara kita log out daripada MT4 ini adalah dengan kita uninstall MetaTrader-nya. Nah, kalau kita tiap di laptop umum kan nggak efisien ya, install, uninstall, install, install. Jadi kami sarankan ini diinstal di device pribadi, di laptop pribadi. Oke, itu untuk navigator. Yang ketiga itu adalah yang kita namakan terminal. Nah, terminal ini fungsinya itu kita untuk melihat trade kita yang sedang aktif dan juga akun history. Ini yang penting, dua yang penting, yaitu trade yang sedang aktif dan akun history. Akun history ini kita untuk melihat trade-trade kita yang sudah pernah sebelumnya. Jadi di sini terlihat historinya dan untuk trade-nya sendiri untuk trade-trade trading kayak kita yang aktif saat ini. Seperti itu untuk terminal. Nah, sekarang saya akan memberitahukan bagaimana sih cara kita ambil posisi untuk kita trading ya. Oke, ini udah mati. Bentar, saya login dulu. Oh ya, ini juga bisa dilihat ya di pojok sini. Nah, ini tuh ada pemberitahuan teman-teman. Di sini ada 148 per 1 KB ini ngasih tahu bahwa kita koneksi ini terkonek lah koneksinya. Kalau misalnya dia tadi misalnya akun invalid atau itu berarti dia tidak jalan untuk tradingnya sendiri seperti itu. Oke, saya geser lagi. Nah, untuk kita sekarang akan memberitahu gimana cara kita ambil posisi atau mungkin gimana cara kita pasang posisi buy atau sell ya rekan-rekan di sini ya. Untuk pasang posisi buy atau sell di sini ada dua cara. Satu yaitu untuk instant buy dan sell dan satu lagi untuk kita pasang order. Kalau instant gampang banget. Di sini kita lihat ya ada, saya exit aja biar itu pun kalau hilang jangan khawatir ya teman-teman karena dimunculinnya tinggal di atas ini nih. Ini untuk market watch, ini untuk navigator dan ini untuk terminal. Ini kalau kita gini mati dia.
Oke. Nah, di sini kita akan belajar untuk ambil posisi. Gimana sih cara ambil posisi di trading sendiri? Contoh nih, saya mau udah lihat untuk USD Japanian, ini saya mau ambil posisi. Ini ada dua caranya. Yang satu adalah cara instan. Instan itu begini teman-teman. Ini ada segitiga kecil di sini. Kalau kita gini, ini muncul sell atau buy langsung. Ini kalau kita klik di sini, ini namanya instant sell atau instant buy. Sebetulnya buat trader pemula saya sarankan untuk hindari cara ini karena kenapa? Karena ini resiko kepencetnya gede banget. Dari yang tadinya mau sell, kepencetnya buy. Atau yang tadinya mau buy, kepencetnya sell. Jadi agak-agak mungkin perlu latihan di akun demo lah untuk menggunakan ini. Nah ya, ini salah contoh kita liatin ya. Tadi sekalian saya liatin bagaimana terminal. Kalau saya pencet sell, nah dia biasanya kalau pertama kali, buat yang pertama kali login, dia akan muncul ini disclaimer, one click trading. Uh, ini kalau supaya ngaktifinnya kita harus centang dulu yang ini terus klik OK. Nah baru dia aktif. Nah kan instan kan. Nah ini kalau saya klik sell dia langsung masuk nih, langsung masuk ordernya di trade. Dan gimana cara kita kalau untuk close posisi di PC? Nah, kalau untuk close posisi di PC, ini saya geser dulu sedikit. Kita tinggal klik silang yang ini, teman-teman, di sebelah posisinya. Ini untuk kita clear posisi atau tutup posisi. Ini ya, kita lihat ya. Kita silang. Nah, itu posisi udah tertutup. Nah, kalau kalian mau lihat tadi trade kalian seperti apa, kita bisa ke akun history. Nah, akun history kita bisa lihat ya, kelihatan di sini apa aja tadi yang saya trade. Nah, ini kita sell di USD Japanian, lihat. Nah, ini pun bisa diatur sebetulnya lamanya. Jadi kalian bisa, mungkin kalau yang lagi belajar atau yang lagi uji coba, lagi backtesting, kalau istilahnya webinar kita minggu lalu, di sini bisa kelihatan histori kita gimana 3 bulan ke belakang, sebulan ke belakang, atau kita bisa custom dalam artian mau apakah cuma hari ini, ataukah 3 hari terakhir, atau sampai selamanya ya, sampai semua historinya ya. Oke, seperti itu untuk akun history. Ini yang tadi kita instant buy or sell. Yang kedua ada cara yang lebih aman, yaitu kita pakai new order. New order itu gimana teman-teman? Bisa dilihat ya di sini kita new order, new order. Nah, nanti kalau kalian klik akan muncul page seperti ini. Nah, jika kalian pakai new order, pastikan untuk simbolnya sudah tepat ya. Jangan, biasanya ini yang suka kelewat adalah kita lihatnya di USD Kanada. Oh, ada kesempatan kita klik new order. Nah, masihnya di sini munculnya USD Japanian karena kita belum klik misalnya. Ini jadi supaya dia munculnya sesuai sama USD Kanada, kita klik dulu di USD Kanadanya, baru kita new order. Nah, munculnya itu. Kalau kita nggak klik ya, misalnya nih, oh saya mau trading USD CHF, tapi saya nggak klik USD CHF-nya dulu. Kalau kita pencet new order, dia masih USD Kanada. Jadi pastikan kalian klik dulu untuk ininya, baru new order. Nah, seperti itu. Ini untuk cara yang kedua, kita pakai new order. Dan ini sama teman-teman. Kita bisa pakai instant execution ataupun pending order. Pending order itu apa sih? Jadi pending order itu kita nunggu harga. Nunggu harga di mana? Contoh kalau buy limit kita nunggu harganya itu dia sampai bawah dulu baru kita buy. Kalau sell limit itu harganya sampai atas dulu baru kita sell. Seperti itu. Kalau buy stop kebalikannya. Kalau buy stop misalnya kita nunggu atas untuk buy, sell stop kita tunggu bawah untuk sell. Nah, contoh ya saya USD CHF, mungkin saya mau nungguin di harga bawah nih. Di sini. Saya klik new order, di CHF, kita pending order, kita mau pas harga bawah ya. Misalnya di cost 0.94930. Nah, ini kalau kita place, dia akan muncul di terminalnya. Nah, di terminal nih. Ini kalau seperti ini dia belum terkonfirmasi kena. Jadi dia masih, kita bisa artikan dia masih menunggu buy limit. Nah, itu untuk kita ambil posisi ya, teman-teman. Nah, di sini saya juga akan memberitahukan gimana kita cara untuk pasang SLTP. SLTP itu gimana caranya? Nah, ini penting juga nih, teman-teman. Kalau misalnya kalian pakainya buy sell instan, tentu kan kita anggap gini ya. Oke, saya ambil posisi USD Kanada sell. Nah, cara pasang SLTP-nya itu kita klik kanan di terminal ya. Lalu modify or delete order. Nah,
ini kita akan modify, jadinya kita akan modifikasi lah untuk ordernya sendiri. Nah, di sini kita lihat, mungkin kita mau pasang stop loss-nya di berapa. Ini sini karena saya ambil posisi sell, maka kita harus pasang stop loss di atas posisi yang kita masukkan. Di sini saya ambil 1.30.750. TP-nya saya ambil di 1.28. Nah, seperti itu. Nah, itu sudah aktif tuh SLTP-nya. Seperti itu. Namun bisa juga kalau kalian mungkin mau yang lebih gampang, ini saya gedein. Kalau kalian mau yang lebih gampang, bisa juga dengan cara ini garisnya digeser, teman-teman. Ini bisa garisnya kita geser. Ini misalnya kalau di bawah dia pasti TP karena kita ambil posisi sell. Ini garisnya digeser sesuai dengan kemauan kita. Nah, dia akan berubah. Sama yang di atas juga. Kalau kita geser sesuai dengan kemauan kita, dia juga akan berubah SL-nya. Seperti itu. Itu kalau yang cara di dalam grafis. Nah, sekarang kita udah masuk ke modifikasi order. Oke, lanjut. Untuk yang tadi pun sama ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian ambilnya yang pakai buy limit sell limit, itu sama aja untuk cara modifikasinya. Nah, sekarang saya akan memberitahukan cara mengganti tampilan grafik. Ini mungkin yang agak penting tapi kadang-kadang suka dilupain dan suka bikin trader bingung deh. Karena teman-teman, ini misalnya kalau saya exit semua, polos kan, nggak ada apa-apa. Kalau kita caranya kita mindahin ke sini, kalau kita bikin baru, ini tampilannya begini. Bacanya agak, mungkin buat beberapa orang agak susah ya ini bacanya gimana gitu ya. Nah, gimana cara kita mengganti tampilannya? Cara kita ganti tampilannya yaitu kita dengan cara kita klik kanan ke properties. Nah, di sini baru tuh kita bisa mainin untuk tampilannya sesuai dengan keinginan kita. Contoh, mungkin saya lebih suka dengan background yang warna putih, lalu foreground ini untuk tulisannya hitam, grid ini untuk garisnya ya, garisnya saya biasanya jarang pakai garis sih, jadi mungkin bisa dibikin putih atau mungkin nanti bisa dimatikan saja garisnya. Contoh aja nih. Nah, bar up saya pakai hijau, bar down saya pakai merah, bull candle-nya saya pasakin hijau, lanjut ya, biar candle-nya pakai merah. Nah, kalau yang dua ini sebenarnya nggak begitu krusial sih. Nah, ini yang biasanya biasanya saya gunakan. Nah, ini sebenarnya kalau ini karena dia tipe barnya juga ini bisa dilihat ya, tipe barnya ini kita bar chart. Nah, kita bisa ganti di sini untuk tipe barnya di atas ini ada candlestick dan juga lancar. Kita biasanya pakai candlestick. Oke, mungkin kalau ini terlalu terang bisa kita ganti juga properties atau biasanya mungkin backgroundnya dengan warna hitam ya. Nah, lebih hitam mungkin lebih cocok. Oke, foregroundnya kita ganti warna kuning. Nah, mungkin tampilan gini lebih enak lah dilihatnya ya kalau kita hitam dan kuning seperti itu. Nah, tapi ini hanya berlaku pada grafik yang ini saja. Gimana kalau kita masukin grafik lainnya nih? Karena kalau kita masukin grafik lainnya lagi, saya masukin. Nah, ini tampilannya bakal sama lagi nih. Apakah kita perlu ngulang lagi nih yang tadi klik kanan ini? Ya, ada cara mudahnya sih sebetulnya, yaitu kita save untuk tampilan yang ini. Jadi misalnya tampilan ini kita sudah cocok dengan tampilan ini, kita save aja teman-teman di sini template, kita save template langsung. Nah, save namanya terserah kita lah. Misalnya merah hijau atau terserah kalian lah yang nyamannya gimana. Saya pakai merah hijau. Lalu untuk yang di grafik kedua kita tinggal klik kanan, kita ke template, kita pakai template merah hijau. Nah, maka ini sudah langsung berubah. Jadi kalian nggak usah lagi untuk tiap kita ganti klik kanan, properties, ngulang lagi dari awal, itu nggak usah. Seperti itu. Oke, lanjut. Kita udah cara ganti tampilan grafik, cara save grafik. Nah, sekarang di sini tentunya kan kita kalau untuk trading nggak cuma, mungkin ada yang mainnya cuma di satu pair, misalnya di gold aja. Atau ada yang, wah saya maunya forex nih. Saya pengen di sini tampilannya banyak atau mungkin saya pengen main di pair-pair utama, maka di sini saya ingin ada pair-pair utama yang ada di sini di tampilannya. Nah, itu bisa banget caranya kita sebenarnya tinggal geser aja sih ke sini. Contoh ya, ini saya mau masukin semua di pair-pairnya. Oke. Oke, saya di trading di pair-pair ini, maka saya akan mengawasi pair-pair ini terus-terusan. Nah, sama ya kita klik kanan, template-nya kita ganti jadi
yang sama semua. Oke, kita ganti yang sama semua. Nah, terus gimana sih caranya supaya rapih kayak nggak jadi gedenya gede kecilnya sama dan kelihatan semua. Itu gampang banget teman-teman. Jadi caranya kalian tinggal cari ke atas ini. Nah, yang ini nih. Arrange window as non-overlapping tiles. Jadi ini kalau kita klik satu ini, maka dia akan mengatur Windows-nya supaya kelihatan semua dan diatur di mana yang paling optimal. Bahkan kalau misalnya, aduh, ini marketplace ganggu, kita exit, kita klik ini lagi, nah dia jadi optimalin layarnya lah. Terus juga misalnya yang ini nih, yang bawah juga kita exit, kita klik lagi, oke, ini jadi optimalin sama mana. Jadi optimalin lah layarnya. Nah, selain itu ada juga misalnya kalian nggak suka nih tampilan yang begini nih yang cuma kotak-kotak gini, pengen lihat yang lebih mungkin yang vertikal semua dong. Nah ini ada di window, di sini bisa kita lihat nih. Kalau kita tel horizontally dia bakal tampilannya begini, horizontal semua. Atau mungkin ada yang suka dengan tampilan yang vertikal, kita tel vertikal, nah jadi tampilannya seperti ini. Itu semua tergantung kalian cocoknya yang mana, bisa dipilih sendiri cocoknya. Dan oke, itu untuk tampilannya. Dan juga misalnya kalian udah nyaman nih dengan, oh iya saya sesuai nih tradingnya yang begini. Atau mungkin kalian pengen urutannya, saya pengen gold yang paling kiri, USD CF tengah. Ini bisa diatur aja di sini tinggal digeser-geser. Nah seperti itu ya. Gold, USD Kanada, tinggal diatur-atur. Jika yang ininya udah sesuai dengan kalian ini kan, kalian bisa lagi klik Windows vertikali. Nah urutannya jadi sesuai. Gold, USD Kanada, Japan Yen, CF ada dua. Nah, misalnya sekarang ada lagi deh yang namanya kita bilang profiling atau di sini misalnya kalian trading di ini udah nyaman nih, ini daily kalian. Nah, di sini kalian bisa save profile. Save profilenya dan terserah dikasih nama apa oleh kalian, misalnya profile favorit. Favorit. Nah, ini bakal jadi profil utama kalian. Jadi kalian kalau misalnya mau ganti-ganti atau misalnya tiba-tiba mau saya mau coba lihat-lihat yang lain lah, udah tinggal diganti aja seperti itu. Misalnya tadi ya, oh saya mau coba pair-pair yang lain, diganti dulu ke default, baru dimainin, terus saya mau lihat profil saya yang biasa pakai profil favorit. Nah seperti itu sih rekan-rekan semua. Dan juga sama, profil ini tadi bisa di-save ya, udah dikasih tahu kan cara save-nya. Oke, mungkin eh, itu aja dari yang mode desktop. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan sebelum kita pindah ke yang handphone nih. Ada yang ditanya nggak? Next aja ya. Oke, nanti tanya belakangan aja ya. Ini untuk yang tadi kita udah yang PC, gimana kalau buat yang di tampilan handphone nih? Buat yang tampilan handphone, sebenarnya kalau untuk handphone, kalian semua akan dikasihnya ke yang general sih. Kalau kita buka dari website Ternity, kalian akan dibuka ke akun diarahkan ke Play Store dan cari MetaTrader 4. Nah, di MetaTrader 4 ini tinggal, tadi saya udah unduh ya karena udah unduh, jadi tinggal dibuka, jadi ntar ini tinggal dibuka. Oke, saya back lagi. Lalu kalian tinggal klik dua kali. Untuk loginnya sendiri di sini bisa kita login di sini. Klik klik plus dan tadi kan karena kita udah ada ya akunnya di akun demonya, kita tinggal ini tadi masuk ke tanda yang plus, masuk ke akun yang ada, lalu kita cari broker. Brokernya di sini tentunya Eternity Futures. Nah, tadi kalau misalnya demo, akun demo kita masuk ke akun demo, kalau masuk ke akun real tentunya kita masuk ke akun real. Untuk loginnya pun sama. Saya dulu di email. Tadi oke, 87 kata kuncinya. Oke. Nah, ini kan dia udah masuk. Oh ya, dan teman-teman semua di sini kalau kita udah masuk ini jadi sifatnya bisa multiple device nih. Multiple device itu artinya apa sih? Satu akun kita bisa buka di handphone, di PC, dan mungkin kalau ada yang di tab bisa buka di tab. Jadi bisa buka di semuanya dan itu semua terhubung ya. Ini contoh tadi ini ada posisi saya buka di PC, dia di sini masih kelihatan. Seperti itu. Nah, sekarang gimana sih cara kita trading di akun MetaTrader di handphone?
Nah, untuk pemilihan pair ya, di sini bisa kita lihat nih, di sini ada quotes. Sorry. Di sini kan ada quotes nih. Di sini ada pair-pair yang bisa kita tradingkan. Wah, ini nggak ada nih pair yang saya pengen kan. Kita tinggal tanda tambah. Kita cari simbolnya, di sini kita cari tuh. Di sini oil kita kalau diklik itu otomatis langsung akan masuk ya. Seperti itu. Jadi gold. Nah, terus kalau yang di sini nggak ada, teman-teman misalnya saya pengen Euro USD nih, tapi di sini nggak ada. Itu udah ada di sebelumnya di sini berarti, ya kan Euro USD. Nah terus mungkin ada di sana yang saya pengen tampilannya yang paling atas gold. Nah tinggal kita klik yang ini tadi yang gambar pensil ya, gambar pensil kita klik, kita geser. Sorry, kita geser aja goldnya ke atas. Terus saya pengen Euro USD setelahnya, terus GBP USD seperti itu. Nah, untuk jika sudah atau jika misalnya saya nggak pengen untuk Hang Seng Nikkei ini nggak ada di sini, kita tinggal delete. Di sini kita centang. Kita centang, delete di sini. Nah, seperti itu. Itu kan dia hilang. Kita klik lagi. Nah, jika kalian ingin masukkan di grafik itu tinggal diklik aja di sini, tinggal kita klik gitulah istilahnya ya, tinggal diklik. Oke. Nah, jika kita geser lagi ini maka dia akan memperlihatkan grafiknya nih. Oke, terus juga caranya, misalnya cara ngubah time frame gimana sih? Di sini kalian tinggal klik 2 kali, sih 2 kali. Nah, di sini bisa digeser-geser. Ini untuk geser-gesernya, time frame-nya, misalnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk cara ambil posisi gimana? Untuk cara ambil posisi di handphone itu, saya ada instan nggak ya? Saya masih, seingat saya kalau di handphone, untuk di handphone itu dia nggak ada instant order karena kita juga kurang tahu kenapa. Nggak ada instant order ya dari MetaTrader nih. Jadi untuk ambil posisi di handphone, kita harus ke yang ujung ini, kita tanda tambah. Nah, di sini kita lihat, kita mau ambil posisi di mana. Misalnya di gold. Ini juga harus kita perhatikan benar-benar ya teman-teman, karena kadang-kadang ininya grafiknya gold di sini bisa beda seperti itu. Di sini juga kalian bisa ganti untuk pasangannya, diklik aja di yang tanda dolar untuk mengubahnya. Nah, terus untuk di MetaTrader di handphone sendiri, kalian bisa memilih menu untuk execute instant atau pasang buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. Sama, ini sama semuanya. Tapi kalau misalnya kalian pasang execute instant, di sini tinggal pilih jual atau beli. Jual atau beli ya, ini jual di harga sini, beli di harga ini. Seperti itu sih. Dan ini untuk kalian pasang, ini take profit, ini stop loss ya, kanan kiri. Dan ini untuk jumlah lot kalian ya, tentunya ya. Nah, di sini bisa diklik untuk tambah atau bisa kalian ketik langsung. Misalnya 0, saya mau masang 0,2 atau 0,3 nah itu bisa. Gimana kalau kita pasang buy limit? Nah, kalau buy limit kita berarti pasang harganya di sini. Misalnya nih emas nih. Emas kita mau buy limit, mungkin buy limit di 1733. Seperti itu. Nah, ini bisa kita langsung tempatkan seperti itu. Oke, itu untuk buy limit, sell limit di mobile. Nah, untuk cara close ordernya gimana? Close ordernya ya udah nih, kita tinggal tekan di sini biasanya. Kita ini untuk hapus order ya, hapus ordernya karena kita belum ambil posisi. Kalau misalnya kita udah ambil posisi, nih, contoh kita eksekusi instan, kita pasang buy. Oke, di sini ada ya posisinya ya. Nah, kita klik di sininya, nanti kita klik di sini. Kita klik di sininya, nanti akan muncul page yang seperti ini nih, page yang begini. Cara tutup posisinya kita tinggal klik di sini, tutup dengan nanti dikasih tahu. Nah, seperti itu. Itu caranya untuk order melalui mobile phone. Nah, seperti itu sih. Oke, mungkin itu aja sih. Nah, setelah ini kan objektifnya sebenarnya kalian bisa login, bisa masuk, bisa tentuin pasang grafik, bisa pasang buy, bisa pasang sell, bisa buy limit, sell limit, dan juga bisa tutup posisi ya. Nah, itu sih untuk hari ini pedoman daripada MetaTrader.